Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama menaikkan syukur dan puji Tuhan karena Tuhan sudah memelihara menjaga kita sepanjang minggu ini. Dan hari ini di pertengahan minggu Tuhan kembali mengundang kita untuk hadir bersama-sama dalam persekutuan doa kita malam hari ini. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan menaikkan satu pujian yang indah sekali berkata, "Ku bersyukur Bapa." Kenapa? Karena banyak perkara yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita, ada rencananya yang indah, dan itu semua terjadi dalam hidup kita, dalam hidup saudara, saya, dan kita semua. Mari kita bernyanyi untuk membuka ibadah kita malam hari ini. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam mengajak Bapak Ibu kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami di surga, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat pertolongan, perlindungan, serta penyertaan Tuhan yang sempurna atas setiap kami. Kami bersyukur pada malam hari ini masih boleh mendengar dan bersama-sama akan mengikuti persekutuan doa kami. Terima kasih sudah memimpin kami di pekerjaan kami, di rumah tangga, di usaha kami. Dan terima kasih juga pada malam hari ini kami akan bernyanyi pujian-pujian bagi Tuhan, mendengarkan firman-Mu dan menaikkan doa-doa kami. Kami berterima kasih untuk kesempatan ini, hanya bagi Tuhan segala kemuliaan, hormat, dan kebesaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sungguh Tuhan itu ajaib. Tidak ada Tuhan di agama lain yang mati bagi umatnya, tetapi Yesus Kristus satu-satunya Allah yang mau berkorban menggantikan kita, Bapak Ibu dan saya, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Kita bernyanyi satu pujian, bagi Dia segala hormat, segala puji,
dan kekal selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia hormat serta pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya, lagu ini mengatakan hanya bagi Dia segala hormat dan syukur kita naikkan selama-lamanya. Tidak hanya hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atau besok atau tahun ini, tapi lagu ini mengatakan selama-lamanya kemuliaan, syukur, dan kebesaran itu hanya milik Tuhan yang layak kita sebut, yang layak kita sembah. Kita akan bersama-sama sebentar lagi mendengarkan firman Tuhan untuk malam hari ini. Firman yang mengajarkan kita untuk kembali setia kepada Tuhan, dan setelah itu diikuti dengan beberapa pokok doa. Sambil kita mempersiapkan hati, mari kita bernyanyi satu pujian yang mengantarkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan nanti kita akan berdoa bersama-sama. Lagunya berjudul Beritahu Yesus. Pujian ini Bapak Ibu Saudara mengatakan, kalau ada keluh kesah di hati Bapak Ibu dan Saudara, kalau ada kebimbangan, kalau ada keraguan, kalau ada apapun yang kita rasakan setiap hari, ketika kita mengalami hari-hari kita, khususnya sekarang sedang pandemi, lagu ini berkata, beritahu Yesus. Ini momennya, ini malamnya, ini saatnya. Kita kasih tahu kepada Yesus, bicara hati ke hati kepada Dia melalui doa kita nanti. Kita bilang, Yesus aku takut, Tuhan Yesus aku ingin berserah kepadamu, Bapa di surga ini aku, pegang tanganku. Yuk kita nyanyikan bersama-sama lagu ini. Setelah pujian ini kita nyanyikan, kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, beritahu Yesus, Yesus mengasihimu. Jangan bimbang dan tak perlu takut, senyap beritahu Yesus di hatimu. Di hatimu bila ada susah, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu bila ada dosa, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, beritahu Yesus, Yesus mengasihimu. Jangan bimbang dan tak perlu takut, hanya beritahu Yesus. Di hatimu ada ketakutan, di hatimu ada ketakutan, beritahu Yesus, beritahu Yesus. Di hatimu bila ada khawatir, segera beritahu Yesus. Beritahu Yesus, beritahu Yesus, beritahu Yesus, Yesus mengasihimu.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini di dalam anugerah daripada Tuhan yang boleh memampukan kami untuk melewati hari demi hari, sekalipun kami tahu hari yang kami lewati tidak gampang, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kegelisahan, penuh dengan pertanyaan-pertanyaan di dalam benak kami, tetapi kami bersyukur untuk kekuatan daripada Tuhan dan kesehatan daripada Tuhan, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Bapa, kami rindu untuk belajar sebagai firman-Mu. Tuhan berkati dan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom jemaat kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah. Dan saya mengajak kita membuka di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau sudah menemukan, saya akan baca untuk setiap kita. Perempuan Sunem dengan anaknya. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan beberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari, datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ." Jemaat kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan bicara tentang apa saya sudah memiliki keramahan atau hospitality. Ketika kita bicara tentang hal ini, banyak kisah-kisah di dalam Alkitab yang menceritakan tentang keramahan itu. Dan salah satu kisah dalam Alkitab yaitu dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-37. Itu tentang seorang perempuan Sunem. Rekan-rekan kasih dalam Tuhan, ketika kita melihat bagian ini, maka Alkitab menceritakan siapa perempuan Sunem itu. Dikatakan di dalam ayat yang ke-8, dikatakan bahwa pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem, di sana tinggal seorang perempuan kaya. Nah, ketika kita bicara tentang perempuan kaya seperti itu di dalam bagian ini, secara harafiah bisa diartikan sebagai seorang perempuan yang hebat. Ketika bicara tentang perempuan yang hebat, seringkali diidentikan dengan kekayaan. Makanya LAI memberikan istilah perempuan yang kaya seperti dia. Tetapi juga punya arti pengaruh. Jadi seorang perempuan yang punya keluarga yang berpengaruh di Sunem. Kemudian seorang perempuan yang punya karakter. Jadi bukan hanya kekayaan, bukan hanya punya pengaruh, tetapi juga punya karakter. Dan seorang perempuan yang terkemuka di sini. Terkemuka di komunitas, pasti dia dikenal oleh orang-orang di Sunem waktu itu. Kemudian perempuan yang kaya, perempuan yang punya pengaruh yang cukup besar oleh persepsi spiritual dan karakter kesalehannya. Sehingga dengan kata lain, dia adalah perempuan yang hebat dengan sejumlah alasan. Dengan sejumlah karakteristik, baik iman, perbuatan baik, dan tidak diragukan lagi tentang kasihnya kepada Tuhan. Karena itu di dalam bagian ini dikatakan bahwa ketika dia mendengar atau melihat ada seorang abdi Allah dan dia percaya bahwa Elisa adalah abdi Allah, dan kemudian dia suruh Elisa atau mengundang Elisa untuk datang ke rumahnya. Untuk apa? Untuk dijamu, untuk diberikan makan. Tetapi bukan hanya itu, tetapi disediakan tempat tinggal. Pada zaman itu kita mungkin bertanya, kenapa orang asing itu disediakan tempat tinggal? Ya jawabannya sederhana, karena zaman itu tidak ada hotel gitu ya, tidak ada motel, tidak ada fasilitas yang bisa dibayar 1 hari, 1 bulan. Ketika mereka orang-orang yang berpergian jauh dan datang ke sebuah tempat, maka mereka sangat bergantung kepada keramahan orang-orang di negeri di mana mereka ada saat itu. Sehingga khususnya para nabi Tuhan, ketika mereka pelayanan keliling, mereka bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain dan mereka membutuhkan yang namanya keramahan dari orang-orang itu. Dan puji Tuhannya, perempuan Sunem ini menunjukkan akan hal itu.
dia menunjukkan tentang keramahannya kepada Elisa. Maka setidaknya 3 tindakan keramahan dari perempuan Sunem ini. Yaitu yang pertama, sebagai seorang percaya, dia menunjukkan kepeduliannya terhadap pekerjaan Tuhan. Jadi dia tahu Elisa ini adalah abdi Allah dan seorang abdi Allah adalah bertugas untuk menjadi juru bicaranya Tuhan. Dan karena dia tahu akan hal itu, maka dia menunjukkan kepeduliannya kepada pekerjaan Tuhan melalui Elisa. Dan yang menjadi menarik adalah dia itu diskusi dengan suaminya. Jadi dia ngobrol dengan suaminya, dia berkata, suamiku ini ada abdi Allah, masakan kita membiarkan dia untuk ketika dia ada di Sunem ini, maka membiarkan dia untuk tidak pasti dia tinggal di mana. Sehingga perempuan itu berkata, ayo yuk kita buatkan sebuah tempat untuk abdi Allah ini. Dan suaminya setuju. Dengan kata lain, baik suami atau istri itu satu tim untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui Elisa setidaknya. Kemudian yang kedua adalah perempuan Sunem ini melihat kebutuhan Elisa dan tanggung jawab mereka kepada nabi karena kemampuan yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Jadi perempuan Sunem ini merasa bahwa Elisa itu ketika dia tinggal, dia perlu tempat khusus. Dia perlu tempat untuk sebagai abdi Allah, perlu tempat untuk berdoa, perlu tempat untuk sendiri, perlu tempat untuk berelasi dengan Tuhan. Sehingga mereka memfasilitasi itu dengan mereka membuatkan sebuah kamar. Buat kamar loh, bukan menyiapkan sebuah kamar. Tetapi bangun sebuah kamar, sekalipun dikatakan di sana kamar yang kecil. Tapi setidaknya ada biaya yang diperlukan di situ. Ada tenaga yang diperlukan di situ, ada pemikiran yang diperlukan di situ, dan segala perlengkapan yang dibutuhkan tertulis di situ. Dia memikirkan akan hal itu. Kemudian yang ketiga, perempuan Sunem ini tidak punya motivasi untuk mengambil keuntungan dari keramahan yang telah dilakukannya kepada Elisa. Yang menjadi menarik adalah ketika saat itu Elisa nawarin gini. Ayat yang ke-13, Elisa telah berkata kepada Gerasi, cobalah katakan kepadanya. Sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Bersusah untuk apa? Bersusah untuk menyambut, bersusah untuk membuatkan kamar. Kemudian Elisa bilang gini, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jadi Elisa itu punya pengaruh yang besar. Dia bisa ngomong sama raja, dia bisa ngomong kepada kepala penjara. Tetapi perempuan itu ngomong gini, jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Dan kata lain perempuan Sunem itu berkata, aku gak perlu itu. Tujuan perbuatan baikku, keramahanku kepadamu, hospitalityku kepadamu, bukan untuk mendapatkan keuntungan darimu. Dia lakukan itu dengan rela. Dia lakukan itu karena cintanya sama Tuhan. Cintanya kepada abdi Tuhan. Terima kasih dalam Tuhan ketika kita melihat akan hal ini. Maka kita akan coba masukkan di dalam pemahaman apa sih makna dari keramahan atau hospitality itu. Maka ketika kita bicara tentang hospitality, itu berasal dari bahasa Yunani misalkan, itu philoxenia yang terdiri dari 2 kata, yaitu philos, yaitu kasih, dan xenos, yaitu orang asing. Yang secara harafiah berarti kasih kepada orang asing. Kemudian hospitality pun bisa tentang sesuatu yang tidak terbatas pada aksi yang membuat teman atau saudara kita terhibur. Namun juga kepada orang yang kita tidak kenal, baik itu berpotensi sebagai teman atau berpotensi sebagai musuh. Jadi hospitality itu enggak lihat gini, bahwa saya ramah kepada seseorang, oh dia akan pasti jadi teman. Enggak. Hospitality itu bicara tentang saya akan ramah kepada setiap orang, baik dia nanti akan jadi teman baik saya, atau nanti dia enggak akan balas kebaikan saya dengan kebaikan. Tetapi saya akan tetap memberikan keramahan sama dia. Kemudian yang ketiga, hospitality adalah sikap terbuka terhadap yang berbeda. Dan merupakan perwujudan rasa kehangatan dalam menerima, menghormati, dan sikap persahabatan serta persaudaraan terhadap orang lain. Jadi menarik, ada kata persahabatan dan persaudaraan dengan sikap terbuka yang berbeda dan
kehangatan dalam menerima. Itu hospitality. Jadi ketika kita melihat bagian ini, inilah cermin kasih yang sesungguhnya. Jadi bukan saja bersikap rahmat terhadap saudara atau teman, tetapi juga kita dipanggil untuk mampu bersikap rahmat terhadap orang yang kita tidak kenal sekalipun. Orang yang kita ujung-ujungnya bisa jadi menjadi musuh kita. Ketika kita melihat akan hal ini, maka kita bisa berkata gini, bahwa hospitality itu didasari dari sikap kasih yang tanpa membeda-bedakan. Hospitality Kristen atau keramahan kekristenan itu merupakan suatu hukum yang telah diberikan Tuhan Yesus kan kepada kita. Ketika Tuhan bilang tentang hukum kasih, yaitu kasihilah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap akal budi, tetapi kemudian mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum kasih. Itulah hospitality yang diajarkan oleh Kristus. John Stott berkata gini, ekspresi kasih sebagai spiritualitas, hospitalitas Kristen merupakan suatu wujud kesungguhan seorang murid Kristus. Jadi ketika seseorang menunjukkan keramahan, itu sebagai sebuah ekspresi kasih, sebagai sebuah wujud kesungguhan bahwa dia adalah murid Kristus. Ini menjadi hal yang menarik untuk kita. Seorang bernama Michael Herberger, dia ngomong gini di dalam bukunya Hospitalitas, orang asing, teman atau ancaman. Dia bilang bahwa hospitalitas ini juga diekspresikan sebagai bentuk cinta kasih kepada seluruh umat manusia. Dan dengan bersama-sama menyadari bahwa setiap manusia merupakan tamu ilahi yang sedang menumpang. Demikian juga konteks awal hospitalitas memberikan keramah tamahan merupakan tumpangan bagi para pengembara. Itu keramahan. Pertanyaannya gini, sekarang kan pandemi ya. Kalau keramahan di masa-masa bukan pandemi masih mending gitu ya. Bahwa saya bisa undang teman, undang saudara untuk makan. Saya bisa misalkan beliin makanan sama orang asing. Tapi kan sekarang pandemi. Bagaimana hospitality di masa pandemi ini? Hospitality di masa dulu sebelum pandemi mungkin masih lebih gampang. Sekalipun mungkin tidak semua orang lakukan. Tetapi masih lebih gampang. Kita dekat sama orang, makan bersama, undang mereka ke rumah. Dan kemudian ketawa ketiwi di situ tanpa masker. Tanpa ada sebuah pemikiran, ketakutan dia COVID atau enggak. Kenapa? Karena waktu itu belum ada COVID. Seperti itu. Tetapi sekarang gimana? Hospitality di masa pandemi itu seperti apa sekarang? Apa yang harus dilakukan di dalam masa-masa pandemi ini? Maka bagi orang Kristen di tengah-tengah pandemi COVID-19, dihadapkan pada sebuah dilema. Saya maklumi itu dilema. Jadi kalau pertanyaan yang diberikan menjadi tema renungan kebaktian doa malam ini, apakah saya sudah memiliki keramahan kepada sesama? Maka bagi saya itu dilema untuk kita pikirkan di tengah-tengah masa-masa COVID ini. Kenapa? Karena ekspresi hospitalitas Kristen tentunya akan membawa resiko. Bahkan secara etis dapat menyebarkan virus, baik kita menyebarkan atau orang lain menyebarkan pada kita. Sikap simpati orang Kristen menjadi nyawa bagi hospitalitas kekristenan. Sehingga setiap orang Kristen itu tidak kehilangan sifat kemanusiaannya dan tetap menjadi orang Kristen yang mengekspresikan kasih Kristus sekalipun di tengah-tengah pandemi. Maka bagi saya setidaknya ada 3 dasar hospitalitas atau hospitality Kristen di masa-masa pandemi ini. Yang pertama adalah kekristenan tidak boleh kehilangan empati sebagai sikap hospitalitas Kristen di setiap masa kehidupan. Baik keadaan baik maupun keadaan tidak baik. Baik keadaan sebelum ada COVID maupun keadaan sudah ada COVID. Tidak boleh kehilangan empati. Tidak boleh kehilangan yang namanya ketidakpedulian itu. Tetap peduli, tetap empati. Kemudian yang kedua, sikap hospitalitas harus melihat konteksnya secara etis. Yaitu konteks penyebaran COVID. Kita tahu lah ya sekarang apalagi di masa-masa COVID yang sudah punya varian baru. Punya nama baru gitu ya. Orang dulu pakai masker ya awal pakai masker kain, scuba seperti itu ya. Sekarang pakai masker medis, naik lagi ke masker yang lebih ketat.
Ada konteks etis di situ. Dulu bisa salaman, sekarang salamannya pakai dada-dada gitu ya. Ada konteks etis di situ. Dan kita sikap hospitalitasnya juga ada di situ. Gereja misalkan besuk, kalau dulu masuk ke rumah, sekarang mungkin di luar pagar. Saya beberapa kali lihat hamba Tuhan, rekan saya pelayanan dulu, dia doain orang, jemaatnya di dalam pagar, dia di luar pagar, dia doain di situ. Dia melakukan perkunjungan dengan naik sepeda, mampir ke rumah jemaatnya dan kemudian sapa dari luar pagar dan kemudian doakan di situ. Itu sikap etis di situ. Itu hospitality di dalam konteks penyebaran COVID. Kemudian yang ketiga, orang Kristen tetap harus mentaati kebijakan untuk social distancing misalkan, atau physical distancing. Akan tetapi, jika memang ada yang membutuhkan pertolongan, maka orang Kristen tidak perlu berpikir dua kali dan harus langsung menolong. Satu sisi kita memang harus social distancing, tetapi sisi lain, ingat kembali ke poin 1, empati itu. Kalau ada yang membutuhkan, maka nggak boleh pikir lebih panjang lagi, eksekusi di situ. Seorang bernama Rodney Stark di dalam bukunya The Triumph of Christianity, dia ngomong gini, dia cerita tentang pada masa itu, ada satu masa di Kekaisaran Romawi itu ada wabah cacar, menjangkiti wilayah Kekaisaran Romawi dan membuat sangat banyak orang menjadi korban. Jadi kalau ditanya cacar itu mematikan enggak? Ya tergantung. Kalau zaman sekarang ya enggak, jadi karena ada vaksin. Zaman dulu di Kekaisaran Romawi, wabah cacar itu atau cacar itu menjadi sebuah wabah. Ya mirip-mirip pandemi COVID sekarang lah ya. Kemudian Kekaisaran Romawi saat itu dibuat sangat kewalahan oleh kelebihan populasi orang-orang waktu itu. Wilayah yang kumuh dan wabah yang mematikan dari orang-orang yang sekarat. Dan konon katanya mayat-mayat itu dibuang di jalan-jalan. Ya kalau kita tanya, gimana bayangin mayat dibuang di jalan? Itu bayangin seperti kita dengar berita di India yang dimakamkan atau di Sungai Gangga itu. Itu mirip seperti itu. Mayat-mayat dibuang di jalan karena udah nggak bisa lagi begitu cepat kematian waktu itu. Dan pada zaman itu belas kasihan dianggap sebagai sesuatu ketidaksempurnaan dalam karakter dan belas kasih yang dianggap hal yang bertentangan dengan keadilan. Belas kasihan bisa, tetapi hanya pantas diberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya. Namun dikatakan oleh Roney, dikatakan orang-orang Kristen pada zaman itu melawan semua anggapan itu. Mereka hidup di tengah-tengah miskinnya kasih dari orang-orang yang tidak percaya pada Kristus, justru mereka menghidupi kasih dan menolong orang-orang yang tidak pantas mendapatkan. Wabah waktu itu membunuh 1/3 dari populasi manusia di Kekaisaran Romawi. Semua orang berupaya untuk menghindar dari orang-orang sakit atau orang-orang yang menunjukkan gejala-gejala penyakit cacar. Sikap terhadap orang yang menunjukkan gejala sakit itu berdampak terhadap pembiaran. Ya dibiarkan karena menghindar, ya udah yang sakit-sakit, kamu sakit sembuh, ya udah puji Tuhan gitu ya. Kalau kamu sakit meninggal, ya udah tinggal dibuang di jalanan. Dan situasi seperti ini orang Kristen merasa punya tanggung jawab. Jadi orang-orang Kristen di Kekaisaran Romawi itu mereka merawat penderita-penderita yang diabaikan oleh masyarakat. Dan ini sangat beresiko bagi kesehatan dan harta mereka. Mereka merawat bukan hanya untuk orang-orang Kristen, juga merawat orang-orang yang tidak mereka kenal. Orang-orang Kristen pada masa itu diajarkan tentang kasih, yaitu kualitas yang harus dimiliki karena Tuhan itu adalah kasih itu sendiri. Karena itu ketika kita melihat akan hal ini, kekristenan itu punya sejarah. Kekristenan itu punya sejarah tentang menghadapi wabah. Di Kekaisaran Romawi itu wabah cacar. Dan kekristenan, orang Kristen turun di situ untuk menunjukkan hospitality, kepedulian. Untuk menolong orang-orang di tengah-tengah orang-orang yang gak peduli. Kemudian kisah yang kedua tentang hospitality di dalam kekristenan, itu terjadi pada zaman Martin Luther. Kita kenal di dalam zaman Martin Luther itu ada sebuah wabah. Jadi wabahnya itu disebut sebagai bubonic
Plague. Jadi itu terjadi di tahun 1527. Jadi 1527 Martin Luther itu sedang menghadapi wabah yang sangat mematikan pada waktu itu, yaitu bubonic plague. Bubonic plague atau penyakit pes disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis. Jadi dia itu, nah itu gambar atasnya. Gambar atasnya di atas itu kutu yang hinggap ke seseorang dan di bawahnya itu orang-orang bisa mati di jalanan. Sehingga orang zaman itu pakai maskernya apa? Enggak masker kain, enggak masker N95 gitu ya. Enggak masker, pokoknya enggak masker medis dah. Itu masker mereka seperti itu. Seperti sebuah patuk burung mereka pakai itu dan itu masker zaman itu. Jadi dengan begitu berbahayanya sehingga pada waktu itu Martin Luther dan beberapa orang mahasiswa dan karyawan di universitas di Wittenberg itu disuruh pergi ke Jena. Tetapi kemudian Martin Luther tolak itu. Bahkan dia buka tempatnya, rumahnya untuk tempat peristirahatan. Sehingga di dalam sebuah tulisan Martin Luther berjudul Whether One May Plague from Deadly Plague. Kemudian dia bilang gini, di dalam dua rujukan di dalam tulisan itu. Dia bilang bahwa saya akan menghindari tempat-tempat dan orang-orang di mana keberadaan saya tidak diperlukan, agar tidak terkontaminasi dan dengan demikian dapat menimbulkan dan mencemari orang lain. Dan karenanya menyebabkan kematian mereka sebagai akibat dari kelalaian saya. Itu rujukan pertama. Jadi dia akan menghindar. Social distancing itu, kalau keberadaannya tidak diperlukan di tempat itu. Tetapi rujukan kedua, dia ngomong gini, jika tetangga saya membutuhkan saya tidak akan menghindari tempat atau orang, tetapi saya akan pergi dengan bebas seperti yang disebutkan di atas. Saya akan menolong mereka sehingga mereka bisa tertolong. Sehingga bagi Martin Luther, sikapnya ini dia sebut sebagai God-fearing faith. Jadi iman yang takut akan Tuhan. Itulah hospitality. Iman yang takut akan Tuhan yang menolong orang lain untuk melakukan kepedulian pada sesama. Pada akhirnya di dalam renungan hari ini saya akan kutip perkataan Martin Luther ngomong gini. Pendeta dan orang lain atau orang Kristen dalam kepemimpinan tidak boleh melarikan diri dari wabah. Tapi sebaliknya harus tetap berada di komunitas untuk membantu orang lain sampai ketakutan itu berlalu. Karena kita takut akan Tuhan dan hidup di hadapan wajah-Nya. Kita akan sering memprioritaskan hal-hal yang rohani di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kita di tengah-tengah wabah, di tengah-tengah pandemi ini, yang kita nggak tahu kapan selesainya. Satu sisi kita memang dipanggil untuk menjaga diri, menghindari social distancing. Tetapi sisi lain, jangan pernah kehilangan hospitality itu. Kalau tetangga membutuhkan, tolong mereka. Kalau orang lain membutuhkan, tolong mereka. Kenapa? Karena itu perintah daripada Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita, biarlah kita tetap berkata, Tuhan inilah imanku, iman yang takut akan Tuhan. Karena itu aku punya sikap hospitality. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini di dalam anugerah daripada Tuhan yang boleh menolong kami. Bapa, kami tahu situasi saat ini adalah situasi yang tidak mudah. Terkadang kami berkata kepada diri kami, kamu jaga dirimu, enggak perlu peduli dengan orang lain. Kamu sudah susah, kamu sudah sulit, kamu sudah harus hati-hati. Tetapi Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan, kami dipanggil untuk punya sikap kepedulian itu, hospitality itu. Ketika kami satu sisi harus menjaga diri kami, keluarga kami, tetapi sisi lain ketika kami melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami, biarlah kami berkata, kami anak Tuhan, kami akan bantu sebisa kami, kami akan menolong sebisa kami untuk menolong mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena kami adalah anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.
Amin. Shalom jemaat sekalian, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan, yang mengajarkan kita untuk berbelas kasihan kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Efesus 6 ayat 18 dikatakan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kita akan bersama-sama berdoa, kita akan menyerahkan hati kita, supaya hati kita seperti hati Tuhan yang berbelas kasihan kepada orang lain. Berikan ku hati seperti hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama berdoa untuk Indonesia. Kondisi di Indonesia per 19 Juni adalah peringkat 18 total kasus COVID dan menjadi peringkat pertama di ASEAN dengan jumlah total kasus maupun kasus yang aktif. Kasus COVID semakin meningkat dan penambahan zona merah. Tahun lalu lonjakan corona setelah lebaran 93,11% dan tahun ini meningkat menjadi 112% setelah lebaran dan diprediksi akan bertahan selama 8 minggu. Itu artinya masyarakat Indonesia tidak belajar dari kondisi sebelumnya. Sementara kepedulian dan kesadaran masyarakat justru menurun. Misalnya saja di Jakarta, disiplin memakai masker kini hanya 25%. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita terus berdoa. Mungkin ada orang-orang yang kita kenal yang saat ini juga terdampak gitu ya. Entah itu harus isolasi mandiri atau terkena COVID.
Kita berdoa untuk masyarakat dan diri kita supaya kita tetap setia untuk menjaga protokol kesehatan. Karena di sini kita juga diuji bagaimana daya juang kita menghadapi krisis. Bagaimana kita terus menjaga protokol kesehatan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, ketika kami melihat kondisi ya Tuhan, yang semakin memburuk ya Tuhan, pasca lebaran ini. Tuhan tolong ya Bapak, mungkin ada orang-orang yang kami kenal, mereka juga terkena dampaknya. Mereka ada yang terkena virus, dan mungkin juga itu adalah orang-orang terdekat kami. Ya Tuhan, lonjakan ini begitu besar. Tuhan, kami memohon supaya ada belas kasihan dari masyarakat. Ditunjukkan dengan bagaimana mereka peduli menjaga social distancing ataupun mereka juga terus menjaga protokol kesehatan ya Tuhan. Tuhan, Kau boleh menolong ya Bapa, memberikan hati kepada mereka untuk peduli terhadap orang lain. Dan biarlah kami sendiri juga menjaga diri kami ya Tuhan, dalam menjaga prokes maupun juga kami menjaga kesehatan kami. Tuhan tolong ya Tuhan, Tuhan berbelas kasihan juga kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita juga terus berdoa untuk tenaga medis maupun non medis yang harus menghadapi lonjakan kasus di banyak provinsi, khususnya di Pulau Jawa. Lonjakan jumlah pasien, bahkan ada rumah sakit yang mungkin sudah tidak sanggup menampung lagi. Katanya Wisma Atlet juga sudah penuh. Dan tentu saja banyak berdampak secara fisik dan secara mental bagi semua tenaga medis. Mereka harus berjuang menghadapi COVID lagi. Mari kita terus berdoa untuk tenaga medis maupun non medis yang berkaitan langsung dengan setiap pasien. Bapa di dalam surga, kami terus berdoa ya Tuhan untuk tenaga medis maupun non medis yang ada di rumah sakit. Mereka yang terus berjuang dari awal pandemik sampai sekarang ya Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang sudah lelah, letih, stres menghadapi segala masalah yang ada. Mereka mungkin juga ada rasa marah, mungkin yang di dalam hati mereka, kenapa banyak orang-orang yang tidak menjaga kesehatan mereka sendiri. Tuhan, Kau boleh menolong ya Bapak, berikan kekuatan kesehatan kepada setiap tenaga medis. Berikan penghiburan daripadamu ya Tuhan. Kau yang menolong mereka supaya mereka tetap diberikan hati, berbelas kasihan. Sekalipun kondisi yang sulit ini, mereka mungkin juga masih terus bekerja keras kembali. Tuhan, tolong berikan kesehatan secara fisik maupun secara mental dan secara rohani. Supaya setiap tenaga medis juga tetap berjuang untuk setiap pasien. Engkau yang boleh menolong mereka, memberikan hikmat kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita nyanyikan sekali lagi, berikanku hati seperti hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang telayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Selanjutnya kita akan berdoa untuk SIL Sekolah Alkitab Liburan Sekolah Minggu GKI Karawaci yang akan diadakan hari Sabtu 3 Juli. Kita berdoa untuk anak kelas 1 SD sampai 1 SMP yang akan mengikuti secara online. Biar mereka boleh mengisi liburan untuk hal yang positif. Dan kiranya Tuhan yang menggerakkan anak-anak untuk ikut SIL ini, dan biarlah orang tua juga mendorong mereka supaya mereka juga ikut dan mendapatkan berkat secara rohani. Mari kita berdoa buka suara. Bapa di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan untuk acara SIL yang diadakan di Sekolah Minggu GKI Karawaci secara online.
Kami bersyukur kalau Tuhan sudah menolong dalam setiap pelayanan sekolah minggu. Dan kami saat ini berdoa Tuhan supaya Engkau boleh menggerakkan setiap hati anak-anak untuk terlibat, untuk antusias mengikuti seal ini. Dan biarlah setiap firman, setiap apapun yang dipersiapkan bisa menjadi berkat bagi anak-anak. Mereka boleh merasakan kasih Tuhan di tengah pandemik ini. Mereka punya hati, punya daya juang untuk menghadapi segala mungkin persoalan yang mereka alami ya Tuhan. Baik itu ketika mereka mengalami kesulitan, selama kurang lebih setahun ini mereka menghadapi pembelajaran secara online. Biarlah dengan adanya seal ini menambah semangat mereka secara rohani maupun secara mental. Kami berdoa untuk setiap persiapan panitia, Engkau yang boleh menolong ya Bapak, supaya boleh disiapkan dengan baik. Engkau memberkati setiap acara yang ada. Biarlah anak-anak juga merasa diberkati. Bila orang tua juga terus mendorong anak-anak mereka untuk mengikuti acara ini, menolong acara ini, dan orang tua mendorong anak-anak mereka untuk terlibat aktif. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selanjutnya kita juga akan berdoa komisi anak, komisi remaja, dan komisi pemuda. Kita berdoa di masa liburan mereka supaya mereka dapat mengisi dengan hal-hal yang positif dan membangun. Kita juga berdoa untuk pemuda di dalam pekerjaan mereka, skripsi, masa depan mereka, kerohanian mereka. Baik anak-anak, remaja maupun pemuda adalah tiang-tiang gereja. Mereka nanti akan melanjutkan tongkat estafet, baik pelayanan kita di gereja maupun kehidupan gereja. Mereka nantinya akan meneruskan warisan iman. Kita berdoa untuk generasi mereka. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa untuk anak-anak, untuk remaja dan pemuda ya Tuhan. Kami bersyukur untuk keberadaan mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka, untuk masa depan mereka, untuk pendidikan mereka, untuk pekerjaan dari setiap pemuda. Engkau yang boleh menolong untuk setiap rencana-rencana yang mereka atur ya Tuhan. Engkau memberkati. Mungkin mereka saat ini mengalami kesulitan tertentu dalam kehidupan mereka. Kiranya Engkau yang boleh menolong, Engkau yang boleh memberkati. Dan biarlah mereka juga tetap peduli dengan kehidupan kerohanian. Mereka tetap peduli untuk mencari Engkau. Kami juga berdoa supaya pada masa-masa liburan ini, anak-anak maupun remaja, mungkin juga ada di antara pemuda yang juga libur Tuhan, dari liburan dari kuliah mereka. Engkau yang boleh menolong mereka supaya mereka bisa mengisi liburan ini untuk kegiatan yang positif, yang membangun, yang menolong mereka untuk refresh kembali ketika mereka akan memasuki ajaran tahun yang baru. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk komisi anak, komisi remaja dan pemuda dalam tangan-Mu. Biar Tuhan tutup bungkus mereka, biar Tuhan terus tolong mereka di dalam setiap hidup dan masa depan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Selanjutnya kita mau berdoa untuk pergumulan pribadi kita. Mungkin saat ini ada di antara kita memiliki masalah di dalam keluarga, di dalam ekonomi, di dalam relasi, kekhawatiran akan masa depan, kekhawatiran akan pekerjaan, atau ada masalah kesehatan. Mari kita datang kepada Tuhan, karena Ia adalah Allah yang Maha Tahu, Maha Hadir. Bila setiap detik hidup kita, kita juga terus memohon Allah untuk menolong setiap pergumulan kita. Bapa, kami bersyukur memiliki Allah yang Maha Hadir, memiliki Allah yang Maha Tahu setiap relung hidup kami. Kami bersyukur kami boleh datang setiap waktu kepada Tuhan untuk berelasi dengan Engkau, untuk berkomunikasi dengan Engkau.
Terima kasih ya Tuhan, Engkau bahkan datang di saat sulit-sulit dalam hidup kami. Kiranya kami terus percaya kepada kasih dan anugerah Tuhan. Kiranya Engkau yang terus menolong kami untuk terus datang kepada Tuhan, tidak jemu-jemu datang kepada Engkau, satu-satunya Allah yang sumber kekuatan dan penghiburan kami. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan seluruh pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersyukur kepada Tuhan, kepada Bapa kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri, kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Sekali lagi kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu karena Engkau sudah memberkati kami melalui firman-Mu. Kami juga memuji Engkau dan mendoakan bagi saudara-saudara kami maupun untuk kalangan kami sendiri. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk setiap hal ini ya Tuhan, biarlah itu berkenan di hati-Mu. Kiranya Engkau juga terus menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah di penghujung kebaktian doa ini, kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian tetap setia mengikuti ibadah minggu maupun ibadah doa. Silakan untuk bersaat teduh, Tuhan Yesus memberkati kita.